Yang pertama, produk dan proses pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama kita bahas adalah produk kerajinan dari batu. Di kawasan Indonesia, terhampar luas beragam bebatuan yang berkilau dan beraneka warna. Misalkan daerah Martapura di Kalimantan merupakan penghasil batu warna yang sangat unik. Di Tulungagung menghasilkan batu marmer. Di Pacitan menghasilkan batu mulia beraneka ragam bentuk dan warnanya. Banyak daerah di Indonesia menjadikan bebatuan warna sebagai produk kerajinan, seperti aksesoris pelengkap busana, juga sebagai penghias benda, penghias interior dan eksterior rumah. Adapun teknik pengolahan batu warna sebagai produk kerajinan harus digerinda dahulu, kemudian dirangkai. Untuk hiasan interior dan eksterior menggunakan teknik ukir dan teknik pahat. Bahan dasar kerajinan batu. Pada dasarnya, dalam kerajinan batu, bahan baku yang digunakan yaitu batu. Terdapat beberapa jenis batu yang digunakan sebagai bahan kerajinan, seperti batu mulia, permata, ataupun batu alam. Nah, di sebelah kiri ini, inilah contoh-contoh batu mulia atau permata. Sedangkan sebelah kanan itu adalah batu alam. Sering kita gunakan untuk hiasan interior ataupun eksterior rumah. Alat kerajinan batu. Dalam proses pembuatan kerajinan, dengan menggunakan bahan baku batu, adapun alat-alatnya yaitu gergaji batu, gerinda, alat pahat batu, dan juga alat pemoles batu. Nah, yang pertama ini adalah contoh alat gergaji batu. Yang selanjutnya itu adalah contoh alat pahat batu. Nah, yang terakhir ini adalah contoh alat yang digunakan untuk memoles batu sehingga lebih indah batunya tersebut. Produk kerajinan dari batu berbasis media campuran. Artinya seperti ini, bahan dasarnya batu, tapi dicampur dengan media lainnya, sehingga menjadi sebuah produk kerajinan. Nah, ini contohnya. Ini penggabungan atau pencampuran dari media batu dengan media kayu, sehingga menjadi sebuah hiasan berbentuk bunga. Selanjutnya adalah cincin yang sering anak-anak lihat. Ini pencampuran produk kerajinan batu dengan logam. Selanjutnya, kerajinan berbahan dasar logam. Bahan logam biasanya terdapat dari hasil tambang, seperti besi, emas, perak, dan yang lainnya. Guna membuat kerajinan bahan logam, biasanya menggunakan teknik cor, ukir, dan tempa. Nah, teknik cor itu adalah teknik dengan melelehkan kembali logam sehingga menjadi cair, lalu dicetak
sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Artinya besi atau logam itu kita cairkan, lalu kita cetak dengan wadah yang sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Itulah disebut dengan teknik cor. Nah, sedangkan teknik tempa itu adalah proses pengerjaan logam dengan memanaskan logam, kemudian membentuknya dengan cara memukul, menekuk, menggiling, dan sebagainya sampai bentuk yang dikehendaki. Adapun bahan dasar kerajinan logam. Sudah jelas bahan dasarnya adalah atau bahan bakunya yang digunakan adalah logam. Dalam pemilihan logam sebagai bahan kerajinan, sebaiknya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga karya yang akan diproduksi. Dalam proses pembuatan kerajinan, dengan menggunakan bahan baku logam, tentunya memerlukan alat produksi, yaitu penggiling logam, alat patri, dan tang. Nah, inilah gambar alat patri. Mungkin anak-anak sering melihat seorang pandai di Bali membuat pisau ataupun alat kerajinan logam. Nah, itulah gambarnya alat patri. Sedangkan sampingnya itu adalah alat penggiling logam atau penghancur logam. Produk yang dihasilkan dari bahan dasar logam berbasis dengan media campuran, itu salah satunya adalah guci dengan tutupnya logam, atau mungkin perak. Itulah kombinasi dari keramik dan logam. Sedangkan selanjutnya adalah kerajinan berbentuk hiasan. Sepeda yang berasal dari logam dikombinasikan dengan kayu. Menjadi sebuah kerajinan yang sangat unik. Selanjutnya, kerajinan berbahan baku plastik. Pada umumnya, plastik banyak kita jumpai di sekitar tempat tinggal kita sendiri. Plastik memiliki kegunaan yang digunakan sebagai wadah untuk membawa barang atau bungkus barang. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat suatu kerajinan. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat kerajinan plastik sudah tentu bahan utamanya adalah plastik itu sendiri. Pemilihan jenis plastik harus disesuaikan dengan jenis kerajinan yang akan digunakan. Selain plastik, kita juga harus menyiapkan bahan pendukung seperti kayu, batu, atau logam. Terdapat beberapa alat yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kerajinan yang berasal dari bahan plastik, seperti gunting maupun dengan gilingan khusus plastik. Adapun produk kerajinan berbahan baku plastik, nah seperti gambar itulah sapu plastik dengan gagang atau pegangannya kayu. Itu kombinasi plastik dan kayu. Selanjutnya itu adalah kerajinan berbasis plastik dibuat seperti tas sedemikian rupa sehingga menarik perhatian
masyarakat dengan warna-warninya. Dan lagi satu itulah pot bunga sintetis, yaitu dengan plastik, dikombinasikan dengan potnya berasal dari keramik. Sangat indah bukan jika kita bisa berkreasi dengan plastik. Kerajinan dengan bahan baku kayu. Kayu adalah bahan kerajinan yang banyak kita jumpai di sekitar kita. Kayu memiliki jenis yang banyak. Terdapat benda kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar kayu. Dan pada dasarnya, dalam proses pembuatan kerajinan dari bahan dasar kayu, biasanya menggunakan teknik ukir, pahat, dan lain sebagainya. Sudah jelas, bahan dasar kerajinan kayu, bahan baku utamanya adalah kayu itu sendiri. Sebelum proses pembuatan kerajinan kayu, dimulai dengan pemilihan bahan kayu harus disesuaikan dengan teknik pembuatan dan karya kerajinan yang akan dihasilkan. Nah, alat pendukungnya dalam pembuatan kerajinan berbahan dasar kayu seperti pahat, gergaji, amplas, dan lain-lainnya. Adapun contoh produk kerajinan berbahan baku kayu, seperti gambar pertama itu adalah campuran dari bahan kayu dan batu. Yang kedua, campuran dari bahan baku kayu dan logam, seperti gantungan kunci ini. Keramik merupakan suatu kerajinan yang dibuat dengan menggunakan bahan baku tanah liat. Kerajinan ini memiliki ciri khas, yaitu jika dipadukan dengan bahan lain, akan menjadi kerajinan yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Adapun dalam proses pembuatannya, dilakukan dengan cara dibentuk, dicetak, dipijit, dan lain sebagainya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat kerajinan keramik yaitu tanah liat. Sebelum proses pembuatan dimulai, pemilihan bahan tanah liat harus disesuaikan dengan teknik pembuatan dan juga hasil kerajinan yang akan dibuat. Adapun dalam proses pembuatan kerajinan keramik dibutuhkan alat bantu seperti butsir, roll, spons, tali pemotong, dan lain-lain. Nah, inilah gambar butsir. Dan ini seperti inilah cara pembuatan keramik. Contoh produk kerajinan dari keramik. Yang pertama adalah vas bunga, kombinasi keramik dengan besi dan plastik. Selanjutnya ada teko yang bodinya terbuat dari keramik, sedangkan gagangnya berasal dari logam. Inilah kombinasi logam dan keramik. Sangat indah bukan jika kita punya kreativitas.